Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yusannu siwaku bikulli halin wa yata'akkadu lil wudu'i was-salati likulli ihramin wa iradati qiraatil Qur'an wal hadisi wal dzikri واصفرار الأسنان ودخول البيت والقيام من النوم وإرادة النوم ولكل حال يتغير فيه الفم ويكره للصائم بعد الزوال ويحصل بكل حشن la usbu'ihi wal araku aula thumma nakhlu ila akhir wallahu ta'ala alam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kesempatan malam hari ini kita dapat kembali kumpul dalam pengajian kita, pembacaan kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Terakhir sahibul kitab menjelaskan di dalam kitab ini tentang disunnahkannya untuk bersiwak. Ya. Disunnahkan untuk bersiwak. Faslun yusannu asyiwaku fi kulli hal. Ini udah kita jelasin kemarin ya. Cuman dapat beberapa baris saja tuh. Sampai 3 baris kalau nggak salah tuh. Ya. Disunnahkan untuk bersiwak di segala keadaan. Wa yata'akkadu lil wudu'. Terlebih-lebih dalam berwudu. Ya, dalam berwudu sangat dianjurkan untuk bersiwak. Wassalati likulli ihram, dan setiap salat, ya, pada waktu salat di setiap takbiratul ihram. Kita takbiratul ihram, ya. Takbiratul ihram, sebelum takbiratul ihram kita bersiwak. Nanti assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, mau tambah lagi 2 rakaat lagi, pakai siwak lagi. Takbiratul ihram, ya, di setiap salat, di kulli ihram, pada setiap takbiratul ihram. Wa iradatul qiraatil Qur'an, tatkala mau baca Al-Qur'an pakai siwak lagi. Wal hadis, dan tatkala kita membaca hadis. Hadir lagi, ya, masuk bulan Rajab kita baca Bukhari, hadir. Mau hadir di situ atau kita mau baca. Disunnahkan sebelum kita baca hadis untuk bersiwak. Wa dzikir, baca zikir, maulid, tahlil, tahmid, ya. Baca zikir disunnahkan sebelumnya untuk bersiwak. Wasfiraril asnan, tatkala isfirar sudah menguning daripada al-asnan gigi, disunnahkan untuk bersiwak. Wa dukhulul bait, dan masuk rumah. Maksudnya bait di sini bukan Ka'bah. Memang banyak daripada kitab-kitab yang menyebutkan yang dimaksudkan al-bait adalah Ka'bah, tapi di sini dikatakan al-manzil. Dalam syarah kitab ini ditambahin lagi al-bait ai al-manzil. Ya, manzil yaitu rumah kita. Kalau dikatakan yang dimaksudkan bait Ka'bah, ada keterangan di dalam syarah kitab ini, tapi dalam syarah kitab ini dijelaskan al-bait itu adalah rumah. Ya, wadukhulul bait. Kemudian dikatakan wal qiyam minan naum. Ini kalau sembahyang, kalau wudu, kita sering tuh kalau masuk rumah kita lupa. Bawaannya pengen buru-buru aja udah. Apalagi dari apa namanya? Majelis DS, kita habis makan enak banget, minumnya banyak banget, sampai rumah kebelet. Sendal aja kita bukan taruh di tempatnya, mau kita lempar. Buru-buru masuk, gubrakin pintu, kamar mandi langsung. Udah lupa lagi pakai siwak itu. Ya. Wadukhulul bait. Tatkala kita mau masuk rumah, disunnahkan. Ini termasuk sunnah yang mahjur. Di antara sunnah ada Habib Sa'ad Ali terus. Dia ngarang kitab Sunanil Mahjurah. Sunnah-sunnah yang orang udah nggak pakai, dikumpulin tuh, diantaranya itu pakai siwak. Waktu mau masuk rumah. Kalau apa namanya sholat kita nggak kaget lagi, udah banyak udah pakai siwak. Wudu, ya wudu juga jarang.
Orang wudu pakai siwak juga jarang kita lihat. Ya, itu di antara sunnah-sunnah yang mahjur. Apa masuk rumah kita, sebelum masuk rumah kita bersiwak. Dukhulul bait. Wal qiyam minan naum nih. Bangun dari tidur. Biasanya kita bangun dari tidur kamar mandi. Ya, gosok gigi di kamar mandi, niatin. Niat dalam hati kan, niat dalam hati. Kita bersiwak ini ya, qiyam minan naum. Bangun daripada tidur. Jadi bersih betul-betul Islam ya. Wal qiyam minan naum wa iradatin naum. Kalau bangun tidur ya udah, kalau dilihat daripada zahirnya aja, yang jelas-jelasnya aja ya emang bau. Emang kita habis tidur tuh biasanya mulut kita bau. Apalagi yang sering keluar cairan-cairan putih tuh. Ya, iler. Ya. Itu bau banget tuh. Hati istri kita nggak mau nyium. Ya. Itu disunahkan kita. Karena berubah mulut kita. Kalau mau tidur, nah sekarang mau tidur disunahkan kita untuk bersiwak. Kedokteran disunahkan kita untuk gosok gigi sebelum tidur. Islam udah ngajarin 14 abad yang lalu. Belum ada Pepsodent, Ciptaden, belum ada, udah disunahkan kita untuk bersiwak sebelum kita tidur. Kenapa? Di antara manfaatnya agar mengurangi daripada bau mulut kita yang timbul nanti di pertengahan kita tidur atau tatkala kita bangun tidur nggak terlalu bau. Coba ya bedain deh. Nanti malam ini jangan gosok gigi tidur. Ya, tatakin tuh ilar ente. Cium gimana? Ame besok ente ya sebelum tidur ente sikat gigi. Mana baunya yang jangan suruh orang lain yang nyium, kita sendiri yang nyium. Ya benar kan syariat mengatakan seperti itu. Ya. Di anau dikatakan agar meredam atau mencegah daripada bau yang berlebihan. Wal qiyam minan naum wa iradatin naum wa likulli halin yataghayyaru fihi al-fam. Itu sampai situ kemarin. Dan di setiap keadaan tatkala berubahnya ya mulut atau bau mulut kita yang enggak sedap. Baik baunya ataupun warnanya atau tahaknya misalkan gak enak nih ya, itu fi kulli hal, li kulli hal, di segala keadaan, kapan waktu aja. Sampai-sampai ada syair daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menggugah daripada syair, lupa ada inti dalam syair tersebut ya. Beliau sangat cemburu kepada istrinya. Kenapa? Karena istrinya dikit-dikit siwak tuh yang dia gosok, dikit-dikit siwak dalam segala keadaan. Dia mau bicara dengan ayahnya Rasulullah bersiwak, dia mau bersalawat, dia mau baca zikir bersiwak, baca Al-Quran bersiwak, masuk rumah bersiwak. Sampai-sampai dikatakan ini siwak nih kurang ajar banget nih. Kenapa? Kalau dia ada ruhnya gue pengen berantem, maksudnya gue patahin kata siwak. Kenapa? Karena dia nggak ada ruhnya, percuma. Selalu Sayyidina Fatimah selalu bersiwak. Dan ya dikatakan likulli hal, dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan yataghayyar fihil fam. Tatkala berubah daripada bau mulut ya, dalam keadaan berubah bau mulut dianjurkan untuk bersiwak. Dan di antaranya di dalam kitab Musyarrul Karim yang enggak dijelasin di situ ya, disebutkan wa inda kulli tawaf. Enggak dijelaskan di situ. Dalam syarah kitab ini katakan wa inda kulli tawaf, dan di setiap kita mau bertawaf. Tawaf baik tawaf qudum atau tawaf rukun atau tawaf kita mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tagarrab ilallah dengan tawaf misalkan. Mudah-mudahan panjangin umur kita bisa kita melaksanakan daripada umrah, kita berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap tawaf bersiwak kita. Itu juga di antara sunnah yang mahjur juga. Banyak orang tawaf aja udah enggak bersiwak dulu. Wa inda kulli tawaf wa khutbah, setiap khutbah, wa akal, sebelum makan tuh gitu. Itu di antara yang mahjur. Kita enggak berasa, kadang kita ada juga enggak nyontuin juga, kelupaan juga kitanya. Baca bismillah itu juga lupa. Ya, makanya kita saling mengingatkan. Tuh, kita dianjurkan untuk saling mengingatkan.
makan pakai nampan nih. Bismillah yuk, Bismillah. Nah, tujuan kita bukan ngajarin, ingetin yang lain. Kita juga baca, Bismillah yuk. Maksudnya Bismillah kita baca, Bismillah kita makan. Walaupun ya Bismillah di dalam makan itu hukumnya kalau pakai nampan ya sunnah kifayah. Cukup kalau dia udah melaksanain, kita nggak kena makruh gitu ya. Kemudian dikatakan di dalam setiap tawaf, kemudian sebelum kita makan, wa indal witir, wa ba'dal witir, setelah witir, ya setelah witir kita, habis sholat witir sunnah untuk bersiwak. Sholat yang lain tidak dianjurkan, witir aja. Habis witir sunnah untuk bersiwak. Dulu kita waktu di Hadramaut kita sering saksiin waktu sholat tarawih, Habib Salim selalu tuh dicontohin, dibalik dulu baru dibersiwak, biar murid ngingetin muridnya. Kita kelupaan kadang-kadang setiap witir, kalau bukan setiap sholat ya, witir aja. Kemudian wa indal ikhtidar, tatkala dalam keadaan ikhtidar, dalam keadaan sakaratul maut, sunnah untuk bersiwak, karena yang demikian itu dapat menghilangkan atau dapat mudahnya daripada ruh untuk keluar dari jasadnya dia. Kadang orang meninggal dalam keadaan sakaratul maut, capek nazaknya, kita ngelihat keluarganya udah kesian banget, ya Allah, udah kesakitan dia, ya udah kesakitan, dokter udah nyerah, angkat tangan, mesti pakai alat mahal alatnya, ya pakein siwak, insya Allah. Bukan kita nyumpahin dia biar cepat mati, bukan, kesian ngelihat keadaannya, nggak tega gitu. Dan itu juga dapat ya, diantaranya tatkala naza itu gampang keluarnya ruh, dan begitu juga dapat memudahkan seseorang untuk mengucapkan daripada 2 kalimat syahadah, yang intinya tuh kita tuh kehidupan kita di dunia tuh paling utama nanti. Kalau dikatakan khairul umur khawatimah, sebaik-baiknya perkara keadaan kita dalam keseharian kita, umur kita puluhan tahun, itu khawatimah nanti di akhirnya. Gimana, apakah kita bisa mengucapkan kalimat tersebut atau nggak bisa? Kalau bisa mengucapkan, maka udah nggak diragukan lagi udah. Karena dikatakan di dalam hadis, ya man kana akhir kalamihi minad dunya qaula la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir umurnya dia mengucapkan qaula la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Pernah kita diceritakan ya, ada satu ulama yang mana dia kerjaannya baca kitab hadis, ngajar sono kemari, meninggalnya lagi baca hadis itu tuh ya, man kana akhir kalam minad dunya qaula la ilaha illallah, langsung meninggal. Murid-murid yang nulisin dakhalal jannah itu disaksiin tuh semuanya tuh ya, siapa orang yang di akhir umurnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka masuk surga. Dia udah ucapin la ilaha illallah, langsung meninggal seketika itu juga. Udah disaksikan, udah ya, nggak diragukan lagi. Makanya dikatakan dalam hadis ya, yamutul mar'u ala ma'asyalih, meninggalnya seorang itu yang biasa dia kerjain apa-apa yang di dunia. Di dunia dia sering main skakster, ya meninggalnya skakster gitu. Ya, di dunia dia suka main kartu, ya meninggal lagi main kartu. Ya, kita lihat berapa banyak kita saksiin di televisi kabar berita. Ya, orang lagi lari pagi ketabrakan. Emang kerjanya suka lari pagi, bukan yang nggak bagus, bukan. Lari pagi sehat, bukan lari pagi nggak mengatakan nggak. Cuman kebiasaan kita itu, ya meninggalnya kita itu yang biasa aktivitas yang sering kita lakukan apaan begitu. Kita misalkan lari pagi, misalkan lagi baca tasbih, lagi masya Allah, khair banget itu. Cakep banget itu ya. Atau biar badan kita lagi berobat, misalkan kita ya, dokter bilang ini obatnya nggak, ini cuma kena panas dijemur, nanti lari ke sana sehat insyaallah, kata dokter. Lari buat kalau misalkan lari pagi ya, ngeliat perempuan, ngeliat ini, nah itu naudzubillah min dzalik meninggalnya. Penyanyi belum lah, banyak banget penyanyi yang kemarin tuh di mana itu lagi nyanyi meninggal tuh. Itu yamutul maru ala ma'asyalih, sahih itu kata mujarrab pada Habib Salim Syatiri, itu mujarrab. Kalau kita mau meninggal kita dalam keadaan baik, ya kita ya
selalu melaksanakan daripada perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi itu pun nggak jaminan. Yang begitu aja nggak jaminan. Habib Ali di dalam doa maulidnya, ya, wa idza tawaffaitana fatawaffana muslim, pasti muslim banget, mukmin banget, tak diragukan lagi. Tapi tetap doanya itu minta dimatikan. Ya, karena di dalam hadis juga, ya, agar kita nggak terlena dengan amal-amal ibadah kita yang alhamdulillah kita istiqomah, kita udah melaksanakan. Jangan kita terlena dengan itu. Kita minta terus istiqomah. Ya, karena istiqomah itu khairun min alfil karamah. Lebih utama daripada 1000 karamah. Istiqomah, kita terusin istiqomah kita. Ya. Nah, itu apa namanya? Itu mujarrab bagi orang yang selalu melaksanakan meninggal dalam keadaan seperti itu. Tapi tidak jaminan. Di dalam hadis yang panjang lebar ada seorang, ya, yang beramal dengan amal soleh, tapi dia yusbaqu alaihi kitab, udah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz, di kitab. Ini orang min ahli syaqi. Dia ngelihat temannya, masya Allah, ya, melaksanakan perbuatan maksiat, dia foya-foya begini, tapi enak aja hidupnya, senang-senang aja. Gue mau juga dah, capek begini ibadah terus, nggak hidupnya melarat, dia begini, dia mau maksiat. Belum lama dia udah padahal sholatnya rajin, puasanya rajin, sembahyangnya rajin, baru mau mulai daripada maksiat, meninggal dalam keadaan maksiat. Itu naudzubillah min dzalik. Makanya jangan kita tertipu dengan alhamdulillah amal-amal kita yang baik, ya, ibadah kita yang baik. Jangan, tetap kita minta, ya, diberikan daripada keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wa yukrahu lis-shaim ba'da zawal. Makruh bersiwak. Ada yang makruh di sini bersiwak. Makruh bersiwak ba'da zawal, setelah tergelincir matahari bagi orang yang berpuasa. Mau puasa Ramadan atau puasa ghair Ramadan, selain Ramadan, puasa sunnah. Bukan puasa yang dianjurin oleh dokter. Dokter kan kadang suka nganjurin juga puasa. Ini puasa, ya, besok puasa, tadi 9 kemari, datang lagi kemari, ada periksa inti atau mau operasi, ya biasanya kan suruh puasa dulu tuh. Ya, kalau misalkan bebelasan jam, dok kan yang puasain sekalian untuk, ya nggak niatin puasa ini aja dari subuh sampai maghrib, malam operasi misalkan, nggak dapat pahala. Kalau misalkan dia ngikutin dokter nggak dapat pahala. Ya, nah tatkala berpuasa yang disyariatkan di sini makruh. Kapan makruhnya? Ba'da zawal. Salat subuh siwak, salat isyraq siwak, salat duha siwak. Masuk waktu zuhur tergelincir, itu namanya zawal, itu tergelincir matahari, itu masuk waktu zuhur, makruh untuk bersiwak. Tidak bersiwak lagi udah, karena dikatakan bahwa aroma orang yang dalam keadaan puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala atyabu min rihil misik, ya, bahwa, ya, itu lebih wangi daripada minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijorok-jorokin temennya. Lagi puasa, ya, bau gitu. Itu kalau seorang, ya, dalam keadaan berpuasa dia, ya, dalam keadaan berpuasa masuk waktu zuhur, dimakruhkan untuk bersiwak. Biarin aja. Ya, biarin walaupun dalam keadaan bau misalkan, tidak dianjurkan untuk bersiwak. Kita menjauh dari orang. Kemudian kecuali, kata ulama, ada sebagian ulama mengatakan kecuali timbulnya itu bukan dikarenakan puasa kita kelupaan lagi puasa siang-siang, ya, kita makan nasi pakai pete, makan nasi pakai pete lagi. Awal Ramadan misalkan, mau ada peti nih nasi, udah deh, aneh pakai kecap sama sambal peti aja udah jadi deh, makanlah apa ngapain. Pas siang-siang abis zuhur, lagi tengah-tengah makan nih abis zuhur, diingetin tengah puasa, ya Allah lupa. Nah, udah tuh kumur-kumur itu yang di mulutnya dia. Yang di mulutnya dia kumur, kemudian pas dia rasain kayaknya nggak bawa peti nih, ya nggak enak lah ini. Ya udah, tatkala itu sebagian ulama mengatakan tidak makruh karena timbulnya itu bukan dikarenakan puasanya. Ya, baunya itu bukan dikarenakan dia puasa, karena dia tadi kelupaan makan. Sebagian ulama mengatakan
disunahkan untuk bersiwak walaupun katanya untuk menghilangkan bau yang gak enak. Kemudian, nah di sini siwak di sini baik dia pakai pasta gigi atau enggak. Makruh, ya. Kapan makruhnya? Ba'da zawal. Baik pakai pasta gigi atau enggak. Tapi kalau yang pakai pasta gigi, hati-hati. Kalau cuman sejuk-sejuknya aja ada di mulut, wah segar tuh. Nah, kita isep. Tapi kalau ada rasanya, rasa betul-betul ada masuk ke dalam tenggorokan, batal. Kalau cuma sejuk, begitu, ada segernya, nggak apa-apa, nggak batal. Tapi kalau ada yang masuk ke dalam sedikit, maka batal. Lebih aman, ya, lebih aman kita bersiwak sebelum subuh. Kita bersiwak dengan kita pakai gosok gigi dengan pasta gigi sebelum subuh. Nanti setelah subuh kita pakai siwak aja udah. Jangan pakai pasta gigi gitu ya. Kita kan kayaknya wajib banget ya tiap kamar mandi kayak siwak pakai pasta gigi lagi atau pakai pasta gigi lagi, jangan. Ya, itu kalau bisa, kalau walaupun nggak batal, khawatir ada yang masuk. Kalau ada yang masuk batal. Sengaja atau nggak sengaja? Ada yang masuk. Karena sengajanya kita itu, ya, kita bergosok gigi memakai daripada pasta gigi yang tidak dianjurkan. Maka kalau kemasukan itu batal, puasa kita. Wa yukrahu lis-shaim ba'da zawal. Makruh bagi orang yang berpuasa ba'da zawal, setelah tergelincir matahari. Wa yahsul bi kulli khashinin la usbu'ihi. Dan wa yahsulu, dan menghasilkan, maksudnya dapat ganjaran pahala bersiwak itu bikulli khashin. Khashin itu sesuatu yang keset. Apa aja yang keset? Sikat gigi di rumah kita tuh, ya, sikat gigi di rumah kita keset kan tuh? Iya, bisa pakai, cuman masa gitu mau sikat gigi di sini? Malu gitu ya. Ya. Pokoknya wayah sulu bikulli khashin. Tapi la usbu'ihi. Apa aja? Ya, apa aja yang keset? Enggak ada. Apa yang keset nih? Ujung baju, sorban, tisu, ya. Kemudian jari jemari keset. Nah, jari jemari boleh nggak? Jari jemari orang lain boleh, kalau dirinya nggak boleh karena nyambung sama dia. Ya, tinggal bapak-bapakan minjem dong jarinya, apa yang mau siwakan? Yang mau minjem kagak ada, yang minjemin juga kagak ada. Ya. Apalagi perempuan lagi, wah batal. Wal arakul aula, lu dikatakan la usbu'ihi, bukan jarinya dia. Kalau jarinya orang lain, ya itu dapat dari segi dapat pahala sunnah, dapat apa kagak? Dapat pahala sunnah. Ya, dapat pahala sunnah. Ya misalkan ya kita ke satu tempat kagak ada, misalkan kamar mandi, wala disikat gigi, wala ini, ya. Minjem jari siapa gitu, mau bersiwak, mau wudu, ya, itu tidak membatalkan daripada tetap dapat mendapatkan daripada ganjaran pahala. Tsumman nakhal, dikatakan wal arakul aula, dan kayu siwak itu lebih utama. Kayu siwak lebih utama, aula. Tsumman nakhal, kemudian kayu daripada nakhal. Nakhal ini korma, ambil batangnya sedikit, ya, bersiwak dengan itu. Kemudian kayu-kayu yang lainnya. Mana ada yang nanya tuh, gimana Bib kalau nggak ada kayu siwak, boleh nggak pakai kayu-kayu yang lain? Boleh. Yang penting nggak membahayakan. Kalau membahayakan pun dari segi dapat pahala. Tapi dari sisi lain karena membahayakan, ya, itu bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Membahayakan diri kita, habis kita pakai jontor, kenapa nih? Nggak tahu pakai kayu apaan tadi aneh, ya, berduri masuk kayunya mungkin. Nah itu diharamkan untuk mencelakakan diri kita. Dari sisi lain diharamkan, tapi dapat ganjaran pahala dengan sesuatu apapun yang keset. Tapi kalau bisa kita jangan pakai baju kita kalau memang bisa, karena itu mustakzar, sesuatu yang kotor. Siwak itu kan kotor, mulut kita kotor. Ambil kalau misalkan ada selampe atau ada tisu, pakai tisu. Bersiwak dengan tisu, dengan selampe kita. Tapi jangan tisu orang atau selampe orang. Selampe ini pakai itu siwak aja, nggak boleh. Nah, kemudian dikatakan
Wa yustahabbu an yastaka biyabisin, dan disunnahkan untuk bersiwak ya biyabisin nudiyah bilma, dengan kayu siwak yang kering, nudiyah bilma, yang dibasahi dengan air. Siwaknya kering, basahi dengan air, kita bersiwak. Sunnahnya begitu. Wa yastaqu arban illa fil lisan, dan bersiwak itu arban, melebar, lebar tuh, gitu, bukan memanjang, bukan begini, ya. Illa fil lisan, kecuali di lisan, nah lidah, kecuali di lidah. Kalau lidah memanjang, jadi sunahkan kita bersiwak, ya. Dan yang paling afdolnya itu kita memulai, sebagaimana disebutkan dalam kitab Musyrul Karim, yang paling afdol itu bi an yabda'a bil yamin. Kita memulai dengan yang kanan. Hati siwak dengan mulai dengan kanan. Kanan ujung sini, ya. Kemudian ke tengah. Kemudian ya dari kiri yang atas, kemudian ke tengah lagi. Kemudian bawah yang yang kanan, kemudian tengah, kemudian kiri, yang bawah ke tengah lagi. Itu seperti angka 8 begitu. Ya, seperti angka kalau dari sini ke tengah, kemudian sini ke tengah, bawah. Ya, bawah, kanan, tengah, kemudian kiri, ke tengah. Itu 1 kali, disunahkan 3 kali. Sekali aja, atasnya aja begini, dapat pahala sunnah. Mungkin ya, kayak tadi tuh contohnya lagi kebelat, masuk rumah, buru-buru ya sekali aja udah. Atau lagi begitu mau nyari siwak lagi, repot, udah begini aja. Masuk ke rumah misalkan ya, baju lagi mau dicuci lagi, ya nggak apa-apa pakai ujung baju, ya. Bahkan yang Al-Faqih ceritakan sebagian ulama nggak mau pakai ujung baju, dia mau pakai siwak, ya. Kalaupun kita misalkan nggak ini juga harus pakai baju kita, ya jangan bagian atas atau bagian depan kita, ambil ujung daripada kain kita atau selampai kita atau yang lainnya. Emang paling kita mungkin pemula jarang kita kerjain. Kita taruh di baju-baju yang bakal kita pakai itu siwak. Ada beberapa siwak. Kadang kita pakai baju ini nih, diganti ntar baju yang lain. Ya, kelupaan siwak. Diambil gak? Hah? Hanya diri kita sendiri dah tuh. Tapi kalau handphone, rokok, wah, ambil lagi, balik lagi dah. Daripada linglung ntar nggak tahu jalan, pulang. Oh, nggak bawa handphone, nggak bawa ini. Balik lagi, mestinya gitu juga gitu, seimbang mestinya. Ya, makruhnya rajin, sunnahnya rajin juga. Jangan makruhnya aja yang rajin, sunnahnya nggak dikerjain. Kemudian selesai di dalam sunnah siwak. Ya, jadi setelah kita dengan kayak tadi itu bersiwak, nanti di lisan baru memanjang dari ujung ke depan begitu, 3 kali juga. Nah begitu. Kemudian atasnya juga dianjurkan dengan langit-langitnya pelan-pelan, jangan terlalu kencang, akhirnya robek. Wa yastaqu ardan illa fil lisan, kecuali di lisan, maka di lisan memanjang. Di hadis fihi, karena ada hadis yang meriwayatkan anjuran bersiwak pada lisan seperti itu. Kemudian yang berikutnya wa an yudahhina ghibban. Ini setelah siwak selesai, ini namanya fasal tentang khisalul fitrah. Apa khisalul fitrah? Ya, al-fitrah itu sebagaimana disebutkan di dalam hadis, sesungguhnya seseorang itu terlahir dalam keadaan fitrah. Ya, yuladul maulud alal fitrah. Lahir seseorang itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu keaslian atau tidak fitrahnya manusia. Tabiatnya daripada manusia, asalnya daripada manusia. Yang dianjurkan pada jiwa, pada diri manusia tersebut di antaranya siwak, dan juga dianjurkan wa an yudahhina ghibban. Pakai dihin itu minyak. Minyak kelapa, minyak zaitun, ya, badan gitu.
terutama bagian apa namanya sendi-sendi. Pakai badan kita. Riban tapinya. Riban apa? Riban waktan ba'da waktin. Apa namanya? Entar pakai, entar enggak, bukan tiap hari. Kayak orang laki, kayak perempuan. Ini umum, laki atau perempuan. Sunnah untuk yudahin riban. Ya, jadi pakai minyak tuh sunnah tuh. Dulu katanya ada tamu pernah bertamu ke rumahnya Al Habib Hussein bin Muhammad Al Haddad Jombang, yang kuburannya di Tegal sekarang ya. Dia meninggal di Jombang. Itu beliau setiap ada tamu disajiin makanan. Tapi tamu kebanyakan tahu tuh kalau Habib Hussein udah lewat Isya, orang nggak ada yang namu ke rumahnya itu. Rumahnya kebuka, mau makan siang, orang pada makan siang masuk semuanya. Ada orang namu tahu-tahu malam, ya malam ke rumahnya Habib Hussein, dia ketok pintu, dia Habib Hussein tahu, dan bukan orang kampung sini, orang kampung sini tahu nih, paham. Nggak ada yang berani namu malam. Udah jam 9 malam, jam 10 malam ketok pintu, ya, ketok pintu mau ketemu Habib Hussein. Walhasil yang bukain Habib Hussein. Ini mau nyari Habib Hussein padahal di depannya dia. Besok deh katanya Habib Hussein ada ini. Coba fadhol suruh masuk dulu. Nanti istirahatnya di sini katanya. Dikasih makanan. Udah dikasih makanan, diambil minyak, kakinya diminyakin. Dipijitin katanya Habib. Habis dipijitin, ya. Pokoknya dijamu sampai pagi-pagi orang pada datang sembahyang subuh. Ini Habib Hussein tahu di depan. Dijambak dari belakang katanya. Dijambak, lu ngapain di sini, tempatnya Habib Hussein. Dia nggak tahu tuh Habib Hussein. Orang yang lain pada ngamuk. Lah ini Habib Hussein. Ya Allah, minta maaf Habib. Anda pikir inti pembantunya Habib Hussein, nanti nggak taunya. Itu maksudnya apa? Diminyakin tuh badannya dia, kakinya dia diminyakin. Sunnah, ya, minyakin daripada badan, bukan kaki aja, badan kita, kepala kita. Disunnahkan untuk apa namanya? Yudahin, berikan daripada minyak. Riban itu waktu pada waktunya. Dia terkadang diminyakin, enggak. Ya, kalau dia membutuhkan aja. Kadang-kadang kita suka lagi kering badan kita. Sunnah tuh untuk minyakin badan kita. Wa yaktahil witran, dan yaktahil pakai celak witran makanya. 3 kanan 3 kiri 3 sunnah, atau sekali kanan sekali kiri sekali. Ya, bukan yang pakai odol tuh, yang itu. Ya, ada kan yang pakai odol tuh. Buat perempuan, laki jangan pakai. Ya, dengan apa? Dengan celak, dengan ismit yang paling afdalnya. Ya, dengan ismit. Ya, wa yaktahil witran itu di antaranya yang disunahkan. Ada riwayat lain malam. Makanya malam. Ya kita kalau malu kita misalkan ya, kadang kita nggak apa namanya, jarang kita kerjain, kita malu memakainya. Di antaranya sunnah yang mahjur juga. Minimal malam kita pakai, ya pagi masih ada bekas-bekasnya, cuman nggak terlalu kerang banget gitu. Disunahkan witir, 1 witir, 3, ya, 5 sih serem banget itu, hitam mukanya. Wayak tahil witran, ada yang mengatakan 2 yang kanan, yang kiri 1, jadi witir. Ya, itu ada riwayat 3. Wayugas syarib, ya, yugas syarib, gunting, digunting. Syarib ini apa namanya? Kumis. Sunnah untuk gunting kumis. Ya, waktu itu tahun kemarin Habib Abdurrahman yang datang kemarin Al-Habsyi, dia minta anterin ke tukang cukur. Sampai rumah dia goleng-goleng sama Shogi, Hani bingung tadi. Kenapa? Tadi tukang cukur apa namanya? Dia punya kumis sampai ke bawah. Ani bingung, Ani lagi mikirin nih kok makannya gimana dia. Makannya gimana tuh kumis katanya, sampai nutupin mulutnya dia katanya. Walhasil makruh itu. Ya, sunnahnya apa? Untuk tipisin daripada syarib, kumis, sampai kelihatan merah daripada bibir kita. Ya. Wayugas syarib. Itu termasuk sunnah. Nah, kita waktu cukur jangan asal cukur-cukur aja nggak dapat pahala gitu. Nyukur-nyukur biasa nggak dapat pahala. Tapi kalau kita niatnya ittiba, ikutin sunnahnya Rasulullah, nggak mesti nawaitu ittiba li Rasulillah. Dalam waktu kita mencukur, ya, kumis kita,
niatin dalam hati ikutin sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini dianjurkan di dalam syariat. Walaupun kita nyokornya di kamar mandi, misalkan dalam hati kita niatin sunnah, ya. Wa yuqassu syarib wa yuqallimu dhufur. Yuqallimu dhufur. Apa? Yuqallim, menggunting kuku. Ya, menggunting kuku. Adapun caranya menggunting kuku ada 3 riwayat. Riwayat yang pertama, ya, itu dimulai dari tangan kanan telunjuk. Nah, cara menggunting kuku nih. Semuanya ada riwayatnya. Dari telunjuk kemudian ke tengah. Kemudian jari manis, kemudian jari kelingking. Ya, jempolnya diakhirin dulu. Nih, sebagaimana dari dalam kitabnya Habibul Haddad di Salatul Mu'awanah. Imam Ghazali kalau nggak salah ikuti Imam Ghazali begitu. Ini telunjuknya belakangan. Jempolnya belakangan. Mulai telunjuk, tengah, jari manis, kemudian jari kelingking. Kemudian kirinya dari kelingking terus ya sampai jempol. Nah, pakai diakhirin jempolnya. Baru habis jempol kiri, jempol kanan. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua, ya, kalau nggak salah Imam Nawawi. Ini nggak pakai diakhirin tadi. Sama hampir sama yang tadi, kanannya nggak pakai diakhirin, dikelarin kanan dulu. Telunjuk, tengah, jari manis, jari kelingking, jempolnya. Kemudian dari sini sama juga. Kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jempolnya. Nah, riwayat yang begini-begini nih, ntar kita pakai Jumat ini, kita pakai yang ini, kita pakai yang ini lagi, ya, yang lain. Di yang ketiga lagi itu disingkat menjadi khawabis. Khawabis itu khoknya singkatan tuh biar kita nempel. Khoknya itu khinsir. Khinsir itu jari kelingking. Khawabis wawunya wusta, jari tengah. Kemudian khawa ada alif itu. Ibham, jari jari jempol, ya, jari jempol. Kemudian khawabis baknya itu binsir itu jari manis. Kemudian sinnya, ya, itu sababah, jari telunjuk. Itu yang kanan, khawabis. Yang kirinya au khasab. Khawabis au khasab, alifnya itu ibham, jari jari jempol. Kemudian au khasab, wawunya itu wusta. Kemudian khaknya itu khinsir, jari kelingking, ya, jari kelingking. Kemudian kemudian sinnya itu sababah, jari telunjuk. Kemudian au khasab, baknya itu binsir, jari manis, ya, jari manis. Itu 3 riwayat. Semuanya ulama yang mengkarang semuanya itu. Tadi Imam ada Habibul Haddad dalam kitab Salatul Mu'awanah, Al-Ghazali mengikuti daripada Imam Ghazali. Ini yang terakhir lupa Al-Faqih siapa ulama yang yang pertama kali mencetuskan daripada thariqah itu. Itu ada hadis. Ya, itu kan menyilang tuh begitu tuh. Itu ada hadis walaupun dhaif, ya. Lupa Al-Faqih siapa orang, inti dari makna daripada hadis tersebut, siapa orang yang menggunting kukunya dengan cara menyilang, maka diberikan keamanan dari segala macam penyakit. Karena menyilang tadi tuh, begitu. Kita pakai entar riwayat. Jadi kita ingat. Nanti kalau ada yang mau lihat rekamannya, silakan lihat di rekamannya. Itu cara menggunting daripada jari tangan, khilaf. Kalau kaki nggak ada khilafnya. Kaki gampang tuh. Dimulai dari kaki kanan yang kelingking kaki kanan, terus jalan sampai jempolnya. Kemudian kirinya jempolnya juga sampai kelingking, ya, rata begitu tuh kalau tunjuk kaki, ya, dari kelingking dimulai kelingking terus sampai kelingking lagi. Itu kalau kaki. Dan waktu yang paling afdal hari Jumat. Yang paling afdal hari Jumat, ya, pagi-pagi lebih afdal. Kemudian hari Senin juga, ya, kemudian hari Kamis itu waktu yang paling afdal. Selainnya itu kurang afdal. Kalau mau pilih 3 waktu itu. Kalau misalkannya udah agak panjang nih, tapi hari Rabu jangan, besoknya jangan gunting kuku. Karena walaupun hadisnya dhaif, itu katanya yurisul baras, wariskan daripada penyakit kulit, lepra atau yang semacamnya begitu. Ya, itu
gunting kuku pada hari Rabu atau hari-hari lainnya juga ada riwayat nggak bagus gunting. Itu hari 3 hari aja, yakni Jumat, hari Senin atau hari Kamis. Adapun amal Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi termasuk salah satu gurunya Al-Habib Ali Al-Habsyi. Beliau amal beliau aja amal. Kalau di kitab-kitab yang ma'ruf itu pagi sebelum kita salat Jumat. Tapi tatkala ditanya amal beliau gunting kukunya itu ba'da Jumat. Ya, ba'da Jumat habis salat Jumat atau nanti asarnya walhasil ba'da Jumat di hari Jumat tapi setelah dia melaksanakan sholat Jumat. Murid-murid tanya, ya Habib, ini kan ini dengan nadanya nggak begitu. Maksudnya mau nanya nih, kenapa? Maksudnya apakah ada rahasianya di situ? Di mana guru apa murid mau nanya? Tatkala dijawab, ini memang sunnahnya seperti itu. Tapi Ana punya pandangan sendiri. Ana mau kuku Ana itu ikut ibadah mana di hari Jumat. Dari masuk waktu fajar, dia baca salawat, dia baca surat kahfi, baca yasin, ikut tuh kukunya tuh. Ya, girang banget tuh kuku. Kemudian dia mandi, dia pakai wangi-wangian, dia ke Jumat, dia perbanyak daripada salawat di jalannya, terus kemudian sore baru digunting. Ya, memuliakan daripada kukunya sampai begitu beliau. Itu tak kalah ditanya seperti itu. Jadi kalau kita misalkan hari Jumat kelupaan pagi, ya ikutin daripada ittiba daripada salaf kita ya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Kemudian di antara sunnahnya juga wa yuqallimatu wa yantifil ibid. Nah ini enggak kuat nih gitu nih. Yantifil ibid itu mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak. Ini bagi orang yang kuat. Ya. Wa yantifil ibid wa yudilul ana wa yudilu sya'ril ana, dan menghilangkan atau menggunting daripada sya'ril ana, bulu yang ada di sekitar kemaluan. Gunting, enggak dicabut. Ya. Ini perbedaan laki sama perempuan. Kalau di dalam sya'rul ana ya dikatakan di dalam ta'liqnya tuh ada catatan kaki bawahnya itu 5. Wal aula lidzakar halquhu. Bulu sekitar kemaluan bagi laki-laki sunnahnya dikrop. Halq. Walil mar'ah, dan bagi perempuan natfuhu. Dicabut sunnahnya. Itu kalau bagi yang kuat. Imam Syafi'i pernah katanya, ya, ada muridnya ngelihat, ya Imam kan bulu ketiak itu kan sunnahnya dicabut, kamu mau kenapa digunting atau dikerok? Berarti yang engkau fatwakan berbeda dengan apa yang kau amalkan. Imam Syafi'i bilang itu bagi yang kuat. Bagi yang kuat, kalau dia nggak kuat nyabut, nggak kuat. Kalau memang biasa, ada orang kebiasaan tuh di majlis nyabut, ya udah kebiasaan. Nah itu kebiasaan-kebiasaan yang jelek itu, walaupun disunnahkan itu sunnah tapi bukan pada tempatnya. Kan itu sunnah gitu. Jangan nggak pada tempatnya. Wa yusarrihul lihyah, dan disunnahkan untuk nyisirin lihyah, jenggot. Kalau lagi panjang jenggot jangan acak-acakan begitu. Udah kayak sarang gonggok. Ya, sisirin yang rapi, ya. Wa yusarrihul lihyah wa yakhdhibu syayb bi humra wa sufra, dan mewarnai, ya salah. Lagi mulai nih warnain rambut sunnah. Tapi di sini katakan wa yakhdhibu syayb, warnain uban. Ya, kita anak muda warnain juga biar sunnah nih kan. Wah, ini ubanan belum loh. Ubanan warnain bi humrah dengan merah, awi sufrah atau kuning. Merahan atau yang kekuningan dengan pacar. Boleh gak dengan pewarna-pewarna itu? Nggak apa-apa, boleh kalau diniatnya tiba. Ya, kalau cuman keren-kerenan beda lagi. Dan jadi ikutin sama siapa? Kita kalau misalkan ada anak-anak muda nih yang nanya begini nih, Bib, merahin rambut apa kuning rambut gimana hukumnya? Jangan baca ini, jangan kita kasih dalil yang ini. Oh, demen banget dia. Ente mau ngikutin siapa ya, tanya dulu. Ngikutin siapa ente? Ya, Habib ini Habib, oh Ronaldo ini si fulan. Ya udah, almarhum amanah. Begituin aja udah. Ente senengin dia, nanti ente hari kiamat dibangkitin bersama dia.
Wal muzawwijah yadaiha wa rijlaiha bil hinna. Dikit lagi ya. Wal muzawwijah yadaiha wa rijlaiha bil hinna. Dan ya, wanita yang sudah menikah. Nih, yang sudah menikah nih, disunnahkan untuk ya mewarnai daripada tangannya, kulitnya bil henna, dengan henna. Dengan henna, ya. Orang udah menikah, yang belum menikah tidak dianjurkan. Itu sunnah, ya, mawar kakinya atau tangannya dengan henna. Wa yukrahul ghadha, dan dimakruhkan untuk ghadha. Ghadha itu dikatakan di dalam ta'liq kitab itu halqu ba'dar ra's fi mawdhi'in wahid linahyi anhu. Kita mengerok sebagian rambut kita kerok, sebagian kita diemin. Tuh yang model tuh sekarang tuh. Ya, belum lama anak-anak ditulis S apa-apaan tuh, R atau dia pakai huruf-huruf di ini. Yang itu dikerok di dalamnya, ada sebagian didiemin. Nah, itu kalau anak kecil kan yulad al fitrah. Dia fitrah, lembaran putih, nggak punya dosa. Dia yang makruh bapaknya. Apalagi kalau yang tujuan tasyabbuh bil kufar, ikutin orang-orang kafir, pemain bola, pemain ini. Nah, ikutin itu. Ya. Wa yukrahu, dan makruh hukumnya. Enggak haram, makruh hukumnya, bukan ya baru makruh ya. Jangan digampang-gampang gini. Orang-orang yang menggampangkan makruh, dia akan ya mendapatkan musibah menggampangkan yang haram nantinya. Yukrahul ghadha, makruh untuk ghadha. Ngerok sebagian, bukannya cukur ya, kalau ghadha itu dikerok sebagian, mau atasnya atau bawahnya, yang sebagiannya didiemin. Ya, kalau ditipisin masih diperbolehkan, tapi masih tasyabbuh, masih menyerupai daripada ghadha. Wan natfu syaib, dan makruh juga untuk menghilangkan, mencabut daripada syaib, ya uban gitu. Wah, ubanan nih, cabut tuh. Cabut, jangan. Ya. Wa natful lihyah, dan mencabut daripada jenggot, ya. Ada tuh jepitan jenggot tuh, cabutin dikit-dikit tuh. Itu makruh. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitabnya Al-Um. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, ya, itu halqul lihyah haram hukumnya. Ngerok jenggot itu hukumnya haram. Makanya kalau kita ngelihat foto-foto habaib itu nggak ada yang dikerok, ada digunting ya ada. Kalau dikerok nggak ada. Haram hukumnya. Menurut daripada di dalam kitabnya yang Imam Syafi'i, dalam kitab yang awalnya Imam Syafi'i karang, yaitu kitab Al-Um. Tapi yang mu'tabar kata ulama itu tidak dimakruhkan, akan tapi hukumnya ya hukum tidak diharamkan, yang mu'tabar hukumnya makruh. Bukan ada yang mengatakan mubah. Itu hukumnya makruh. Ya makruh ya haram. Natful lihyah. Wal masyu fi na'lin wahid wal inti'alu ga'iman, dan berjalan dengan satu sendal. Dari masjid ya sendalnya hilang cuma satu katanya. Mahal banget lagi sendalnya nih, ya. Bawa dia tuh pakai, yang satu ya nyeker. Makruh tuh katanya. Ya, karena kenapa? Karena enggak adil sama kaki. Subhanallah. Sama kaki enggak adil, itu makruh hukumnya. Wanti'al ga'iman, dan pakai sendal dalam keadaan berdiri hukumnya makruh. Tapi maksudnya nggak dijelasin itu. Dalam syarah kitab ini katakan ya bi an yaskut, ya, yang sekiranya dia pakai itu sendal dia jatuh. Jadi sendal yang tinggi. Kayak ibu-ibu nih, pakai kondangan haknya tinggi banget. Dipakainya berdiri tuh. Khawatir tuh syariat yang membahayakan diri kita, jangan dilarang. Kesian banget syariat begitu. Ini khawatir dia nanti kalau dia pakainya berdiri jatuh. Makanya makruh hukumnya di situ. Wallahu taala alam bissawab. Mudah-mudahan